amanat pemerintahan masyarakat. Terang benderang bahwa kami minta supaya pasar impres dimanfaatkan kembali, tapi tidak di trotoar, tidak di tempat parkir, itu saja. Kalau pemerintah meyakini bahwa dengan berpindahnya pasar, maka rakyat ngada bisa maju dan sejahtera, atau inflasi tidak mungkin meningkat, atau modal-modal kerja pengusaha akan banyak masuk dan tidak lari keluar hanya karena kecewa, maka marilah kita duduk bersama-sama dalam dua lembaga ini, kita bicarakan jalan keluar terbaik untuk masyarakat, bukan kita saling mendahului. Ya. Yang kedua, ada pihak-pihak tertentu yang meragukan komentar saya di Flores Post terkait dengan paripurna atau tidak tentang pasar tersebut oleh DPRD Kabupaten Ngada. Perlu saya jelaskan bahwa semua keputusan apapun tidak mesti melalui rapat paripurna. Dari 15 jenis rapat DPRD sesuai pasal 68 sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Ngada nomor 1 tahun 2014. Namun untuk semua keputusan DPRD, paripurna adalah keputusan tertinggi dan mengikat. Sedangkan paripurna istimewa tidak mengambil keputusan. 3. Terhadap keputusan pasar impres dan pasar pulbou dipindahkan atau tidak, itu menjadi wewenang eksekutif. Ya, ini ingat baik-baik. Itu menjadi wewenang eksekutif atau pemerintah. Tentunya sepanjang tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau terjadi gejolak atau pertentangan dan lain-lain, pro kontra di tengah masyarakat, maka DPR lah yang berkewajiban untuk melakukan kontrol dengan pengawasan sesuai dan tugas dan fungsinya. Maka lahirlah apa yang disebut dengan rekomendasi Dewan. Yang tentunya kita sama-sama tahu, rekomendasi Dewan ini sehubungan dengan pemindahan pasar impres sudah menjadi bahan diskusi sejak DPRD Kabupaten Ngada periode 2009-2014. 4. Pro dan kontra mengenai pasar impres berlanjut sampai dengan periode DPRD 2014-2019, di mana pernah diparipurnakan tentang pasar, tetapi berujung gagal karena masyarakat datang menyerang lembaga Dewan dengan ancaman dan caci maki, dan ada juga yang berjualan di depan kantor Dewan yang dikoordinir oleh oknum-oknum tertentu. Kan ada. 5. Menjelang berakhirnya masa tugas Bupati, Wakil Bupati Bapak Marinusai dan Bapak Paulus Soliboa, dan menjelang pilkada, sikap politik para pengambil kebijakan agak sedikit mereda dengan dilahirkan kesepakatan-kesepakatan baik lisan melalui kata sambutan kedua DPR di Kabupaten Ngada pada waktu sidang LKPJ dan atas desakan pemandangan umum fraksi PDIP Hanura, maka lahirlah sebuah rekomendasi oleh Panja LKPJ dalam risalah rapat, ya, dalam risalah rapat halaman 18, ya, pada tanggal 12 Agustus 2015 yang terdiri dari 3 poin. Poin 1, Pemda harus menyiapkan RDTR atau rencana detail tata ruang. Ada atau tidak sekarang? Coba tanya. Kan belum, kenapa pasar mau dipindahkan? Yang kedua, perlu pembenahan pasar pulbou. Yang ketiga, ini menjadi inti. Pemerintah perlu melakukan pengendalian pasar impres yang sudah tidak tertata dan terkoordinasi secara baik. Ya, ini rekomendasi, bukan pemindahan. Jadi dengan demikian, makna yang tersirat dalam rekomendasi mengenai pasar impres itu adalah penataan dan pengendalian, serta terlebih dahulu menyiapkan rencana detail tata ruang. Jadi bukan dengan serta-merta kita melakukan pemindahan. 6. Maka paripurna yang saya maksudkan adalah bahwa semua materi yang disepakati di dalam paripurna LKPJ tahun 2015 itu adalah juga paripurna DPRD Kabupaten Ngada yang merupakan keputusan tertinggi dalam forum pengambilan keputusan. Jadi tidak ada paripurna khusus. 3 poin di atas itu dihasilkan dalam paripurna LKPJ yang di dalamnya memuat kesepakatan menyangkut pasar. Gitu. 7. Ya. 7. Saya kaget setelah membaca Flores Post pada tanggal 21 April 2015. Dalam pernyataan Bapak Wakil Bupati menyatakan bahwa tidak ada paripurna.
Pertanyaan saya, paripurna yang mana? Ya. Paripurna yang macam mana agar disebut legal? Ya. Ini saya pertanyakan Wakil Bupati. Paripurna macam mana? Kalau yang saya sebut itu tidak legal, paripurna yang macam mana yang disebut legal? Bukankah semua kesepakatan, rekomendasi dan lain-lain yang disampaikan dengan disahkan dalam persidangan paripurna disebut keputusan paripurna? Terkecuali paripurna istimewa yang tidak ada pengambilan keputusan. Karena masih ada proses selanjutnya yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Penghapusan aset harus mendapat persetujuan DPR. Jadi forum pimpinan daerah, komunikasi pimpinan daerah, Forkopimda, itu boleh kita masuk dalam unsur itu. Tapi yang berhak untuk mengambil keputusan dalam penentuan kebijakan khusus untuk pemerintah daerah itu hanya dua lembaga, Bupati bersama DPR. Itu saja. Ya, kita trias politika. Karena itu saya minta supaya kepolisian tetap berdiri di jalurnya, tentara tetap berdiri di jalurnya. Ya, yang melanggar hukum silakan, yang anarkis kalau diminta BK oleh pemerintah silakan. Tapi saya lebih cenderung mengedepankan forum dialog.